sahabat Motivi. Senang rasanya Motivi kali ini bisa menemani kalian semua. Yuk segera kita snow bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng Motivi. Sinau bareng kali ini dalam rangka penilaian akhir tahun muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah sahabat Motivi, rangkuman materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang makna kata. Makna kata atau arti kata adalah maksud yang terkandung serta tersimpul dari suatu kata. Misalnya, kata imun mempunyai makna kebal terhadap suatu penyakit. Kata imunisasi maknanya proses di mana sistem kekebalan seseorang diperkuat dalam melawan suatu agen atau dikenal dengan imunogen. Mari kita perhatikan contoh yang lain, kali ini dalam bentuk kalimat. Contoh kalimat: vaksinasi dalam rangka pencegahan pandemi C-19 dilaksanakan di Taman Puskesmas yang asri. Nah, ada 3 kata dalam kalimat yang sudah disampaikan di awal yang diberi kata tebal, yaitu vaksinasi, pandemi, dan asri. Apa makna dari kata vaksinasi, pandemi, dan asri? Mari kita belajar bersama. Vaksinasi, arti atau maknanya adalah pemberian vaksin yang merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Pandemi artinya wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Sedangkan asri arti atau maknanya indah, sedap dipandang mata. Sekarang kita beralih menuju pembahasan tentang kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, cara menentukan kalimat utama, yang pertama kita ingat bahwa ada 3 paragraf. 3 jenis paragraf terkait dengan letak kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Setelah kita mengingat bahwa ada 3 jenis paragraf, yang kedua kita baca dan kita pahami dengan seksama. Adalah kita akan menentukan kalimat utamanya. Untuk memperjelasnya, kita akan latihan soal.
kalimat utama dari paragraf di atas adalah, mari kita baca paragrafnya sambil kita amati apakah paragrafnya terletak di kalimat utamanya, terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Ya, setelah kita membaca soal, kita sudah mengetahui karena ada kalimat dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas, dan hanya ada satu kalimat utama tadi yang terletak di awal paragraf, yaitu kalimat nomor 1, sedangkan kalimat nomor 2, kalimat nomor 3 itu adalah menjelaskan kalimat yang pertama, sehingga jawabannya kalimat utama dari paragraf atas adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Nah, mudah bukan sahabat MauTV? Menuju ke rangkuman selanjutnya terkait ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf. Makanya nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Langkah menentukan ide pokok ada 5. Yang pertama, baca keseluruhan paragraf dengan cermat. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. Setelah itu kita akan menemukan ide pokok dari paragraf, bisa di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf, tergantung apakah paragrafnya jenisnya deduktif, induktif, atau campuran. Setelah kita baca kalimat demi kalimat, kita tandai ide pokok di setiap paragraf. Nah, info yang penting dari tiap paragraf itulah yang nanti kita akan menemukan ide atau gagasan pokok. Kita perjelas dengan contoh soal saja. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, nah ini ada, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan kena stres. Dari bacaan atau paragraf yang sudah kita baca, kita akan menemukan gagasan utamanya, yaitu terletak pada kalimat yang pertama. Orang yang pensiun tidak perlu stres. Dan ide pokok atau gagasan utamanya adalah yang A, B, C, D. Jawabannya C, tidak perlu stres menghadapi pensiun. Ya, sahabat MauTV, itulah pembahasan tentang ide pokok. Kita akan lanjut pada pembahasan menentukan simpulan paragraf.
Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Simpulan diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi, sehingga simpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menjelaskan fakta-fakta yang ada. Caranya, cara menentukan simpulan paragraf: baca paragraf dengan seksama dari awal sampai akhir, tentukan ide pokok paragraf, barulah simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok paragraf. Itulah cara menentukan simpulan paragraf. Akan kita perjelas dengan contoh soal. Simpulan paragraf tersebut adalah: globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Globalisasi membuka pasar ekspor internasional. Pengusaha Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Pengusaha Indonesia mampu menjual produk berkualitas ke luar negeri. Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf: globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dan simpulannya masih juga terkait dengan hal tersebut. Dari opsi A, B, C, D, kita pilih C. Globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kita akan lanjutkan ke unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita diantaranya ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, dan amanah. Kita akan bahas satu persatu. Tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah karya. Begitupun dengan cerita. Tokoh. Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pemeran dalam cerita. Berdasarkan sifatnya, tokoh ada 3: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis, tokoh utama yang mendukung jalannya cerita. Antagonis, tokoh yang menjadi penentang cerita, tokoh jahat. Dan tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang sifatnya hanya sebagai pendukung saja. Ya sahabat Motivi, tokoh berdasarkan perannya ada 2, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang sentral karena tokoh yang paling menentukan dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Unsur intrinsik cerita berikutnya adalah penokohan. Penokohan atau perwatakan. Penokohan pada tokoh tersebut digambarkan melalui dialog, ekspresi, tingkah laku sang tokoh. Watak tokoh digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu keadaan fisik, keadaan psikis, dan keadaan sosiologi. Dengan kata lain, penokohan adalah sifat atau watak dari tokoh. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Plot atau alur merupakan deretan peristiwa secara kronologis, saling berkaitan dan bersifat kausalitas sesuai dengan apa yang dialami perilaku cerita. Latar atau setting adalah unsur intrinsik berikutnya. Latar atau setting ada 3, yaitu latar tempat terjadinya cerita, latar waktu atau periode yang terjadi pada cerita, latar suasana, yaitu suasana yang mendukung dalam suatu cerita, bisa sedih, bahagia, dan unsur intrinsik
cerita yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu adalah unsur prinsip dari cerita. Menuju ke pembahasan berikutnya tentang jenis-jenis cerita. Ya, ada cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Apa itu cerita fiksi? Apa itu cerita non-fiksi dan jenis-jenis atau contohnya? Sahabat Motivi, tetap semangat ya untuk sinau bareng Motivi. Motivi jadilah informasi dan edukasi. Sahabat Motivi, cerita fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Cirinya, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Umumnya karya fiksi menyasar emosi dan perasaan pembaca, bukan logika. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Contoh dari jenis teks fiksi antara lain novel, cerpen, sinetron, drama, dan juga roman. Adapun cerita non-fiksi adalah kebalikan dari cerita fiksi. Cerita non-fiksi adalah teks bacaan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Cirinya menggunakan bahasa denotasi, memiliki arti yang sebenarnya, bahasanya formal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, disusun berdasarkan fakta yang ada, memiliki ide yang ditulis secara sistematis, jelas serta logis, juga memuat objektivitas yang tinggi. Contoh jenis teks non-fiksi antara lain biografi, literatur, opini, dan jurnalisme. Sekarang kita lanjutkan ke jenis teks non-fiksi ya, sahabat Motivi. Teks non-fiksi itu ada dua, non-fiksi yang murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni itu berisi pengembangan yang berlandaskan pada data otentik, data yang sebenarnya. Sedangkan non-fiksi kreatif yaitu sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar tulisan bisa menyentuh nalar dan pikiran pembaca serta emosi pembaca. Contohnya puisi prosa. Itu adalah contoh dari jenis teks non-fiksi murni dan kreatif. Pidato dan metodenya, bahwa pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya melakukan suatu kegiatan atau beberapa hal sebagai berikut, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Sebelum berpidato, kita perlu membuat kerangka susunan pidato. Skema susunan suatu pidato yang baik itu berisi pembukaan dengan salam pembuka, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi, kemudian yang ketiga isi atau materi pidato yang ditulis secara sistematis.
yang disampaikan secara sistematis. Maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah yang jelas. Kemudian diakhiri dengan penutup, yaitu simpulan, harapan, pesan. Terakhir adalah salam penutup. Baik, kita akan menuju ke metode atau teknis pidato. Teknis pidato yang pertama adalah impromptu. Impromptu adalah cara berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Kemudian yang kedua adalah memoriter atau menghafal. Adalah cara berpidato dengan menghafal naskah terlebih dahulu. Yang ketiga ada teknis naskah, adalah cara berpidato dengan membaca teks atau naskah pidato. Dan yang keempat adalah extemporan, adalah cara berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Itulah metode dalam berpidato. Sahabat Motivi, kiranya cukup apa yang disampaikan dalam Sinau Bareng Motivi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita bisa mengerjakan soal penilaian akhir tahun dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang penting tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.